Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Selamat datang ya di channel pesantren Ojo Lali. Apa pakai topi? Oh, istri saya bilang pakai topi katanya. Karena kalau pakai topi kelihatan lebih muda ya. Lebih muda, umur 27 tahun. Kalau gini umur 61 tahun. Ya, saya mau ngomentari ini Refli Harun sampai 100 video. Kemarin video pertama saya yang judulnya Refli Harun sang tukang ciduk itu dapat komentar ya. Salah satu komentar yang menarik, katanya salah seorang itu ini katanya dia ngaku sering lihat postingan saya, video saya dan video Refli Harun sang terciduk itu katanya video saya yang paling buruk. Paling buruk kata dia. Terus ada yang bilang saya supaya diundang sama Refli Harun, kelihatannya saya pengen masuk channel podcastnya Refli Harun. Jadi kemarin itu sebenarnya video percobaan ya, satu konten tentang Refli Harun yang viewernya banyak itu dengan gaya yang tidak serius ya, gaya bercanda itu sebenarnya satu percobaan. Jadi problem seorang YouTuber adalah problem kreativitas sebenarnya, problem kreativitas. Jadi ternyata lumayan yang nonton saya pagi ini ya, hari Jumat tanggal berapa ini, 22 April ya, itu menurut saya banyak tuh 4.500 yang nonton. Biasanya video saya cuma 1.200 biji yang nonton. Ini sampai 4.500. Jadi kayaknya ngomentari Refli Harun saya terusin supaya channel saya ikut berkembang. Sekarang jadi ininya kategorinya insya Allah saya mau bikin Refli Harun sampai 100 ya. Judulnya Refli Harun dalam kritik dan esai, dan itu sudah saya lakukan terhadap Pak Im Wong, rencana mau 100 ya, baru 36 untuk Pak Im Wong dalam kritik dan esai. Kalau Prabowo sudah selesai 100 ya, 100 video maksudnya. Jadi kalau jadi YouTuber itu yang serius, meskipun ngomongnya nggak serius, artinya ada target gitu loh. Mau bikin Refli Harun berapa, 100, ada target. Kalau jadi YouTuber nggak punya target nanti nggak produktif. Ya bisa tetap hidup ikhlas sebagai YouTuber, tetap berhati ikhlas bisa, tapi nggak produktif. Apalagi kalau nunggu mood ya. Dah, sekarang kita ngomongin Refli Harun yang enak-enaknya aja. Ya kritik sedikit-sedikit itu nggak apa-apa mesti. Jadi kalau dikritik itu memang biasanya orang cenderung nggak nyaman ya. Karena coba lihat, kita tes anak umur 4 tahun atau 5 tahun yang akalnya belum tumbuh. Itu kita puji, dia senang tuh. Fitrahnya begitu, dipuji senang. Tapi coba kita celah, kita pandang dengan negatif, dia tuh nggak suka. Umur 4 tahun atau 5 tahun yang belum punya akal ya. Istilahnya akalnya belum tumbuh. Apalagi orang tua, apalagi Jokowi, Pak Jokowi masih presiden, dikritik gitu sama Roky Gerung, dia pasti nggak suka, cemberut ya. Dia dengerin juga kayaknya video-videonya itu di kamar tidur barangkali. Ya kan, pasti itu. Kalau dikasih pandangan perspektif yang positif, pasti senang orang itu ya. Nah, sekarang saya akan melihat yang ini, Refli Harun yang positif aja.
kelebihan Refli Harun ya kan. Sebelum kita kritik, nggak kritiknya 20% aja ya kan. Refli Harun itu kelebihannya ya, dia hati-hati di dalam mengomentari satu persoalan dan berbasis berbasis media tulisan yang sudah dicetak di online ya. Itu untuk menghindarkan dia dari jebakan kena pasal, ya kan? Dia membacakan berita tentang politik ya, dan tidak mungkin ya sebagai seorang ahli hukum itu Refli Harun itu membahas video yang mungkin yang bertubi-tubi muncul dari mana-mana dan tulisan-tulisan yang bertebaran di WA itu, kecuali dia akan saring, dan terutama saringan yang paling aman adalah ketika video itu atau tulisan itu yang sudah dipublish ya, entah di CNN atau di CNBC atau di RMOL atau di Republika atau di Kompas.com dan lain-lain misalnya begitu ya kan, atau di detik.com ya kan, di JPNN dan lain-lain. Jadi kelebihan Refli Harun itu dia hati-hati ya di dalam membahas sesuatu masalah hukum, dan kemudian dia mengomentarinya ya, membuka wawasan pembaca, maksudnya penonton dan dia masukkan pandangan dia menurut ilmu yang dia kuasai, yaitu hukum tata negara. Jadi dia lebih hati-hati sebagaimana disiplin ilmu yang dia geluti. Itu kelebihan YouTuber yang bernama Refli Harun ya, yang suka bilang cadas, keren cadas. Nah itu ciri yang kedua, itu dia punya satu opening pembukaan yang menarik ya, keren cadas itu tadi yang nggak bisa diikuti oleh orang lain. Itu hanya milik Refli Harun itu kedua ya. Jadi opening pembukaan dari videonya itu membuat kita itu tersenyum ya, meskipun kita masih begitu kita buka terus dia buka keren cadas itu sambil gebrak meja. Harusnya gebraknya kurang kencang tuh Bang Refli. Itu kita menjadi tersenyum meskipun kita itu banyak utang dan banyak tekanan hidup karena utang. Itu kelebihan Refli Harun ya. Dan dia bisa memberikan perspektif ya. Ngerti perspektif nggak sih? Cara pandang itu loh, sudut pandangnya yang berbeda tapi tetap normatif ya. Misalnya normatif itu kalau Ade Arpando digebukin gitu kayak kemarin ditelanjangin, itu tentu Refli Harun akan bicara bahwa main hakim sendiri itu tidak diperkenankan secara hukum, tetap salah. Nah, itu normatif tuh. Nggak terus nyukuri gitu seperti kebanyakan pembenci Ade Armando kan. Syukur untung nggak mati kira. Itu nggak akan mungkin diucapkan oleh Refli Harun ya. Dia akan sangat berhati-hati dan mengembalikan ingatan masyarakat atau mencoba mengingatkan bahwa masyarakat harus tetap patuh pada hukum dan tidak boleh melakukan satu penganiayaan ya terhadap orang lain ya, kecuali memang itu diputuskan oleh pengadilan. Itulah. Jadi yang ketiga, dia selalu bersikap di samping membuka wawasan, Rocky Gerung selalu mengingatkan, mengedukasi masyarakat pentingnya kita taat kepada hukum. Itulah pendidikan edukasi yang diberikan oleh Refli Harun dengan cara yang masif ya, melalui channelnya Refli Harun channel. Dan dia menamakan dirinya, menyapa penontonnya dengan Sobat RH. Terus apa lagi kelebihannya? Refli Harun tidak seperti ya Deddy Corbuzier yang mengambil narasumbernya. Ini dari segi narasumber ya, ngambil narasumbernya dari tokoh-tokoh yang viral tanpa memperhatikan latar belakang keilmuan. Pokoknya yang viral itu diciduk sama Deddy Corbuzier. Tapi Refli Harun
mungkin juga melihat persoalan-persoalan yang aktual, yang current issues ya, current issues. Ngerti nggak current issues? Isu-isu yang hangat secara di tingkat politik nasional, tapi tetap dia memilih narasumber yang betul-betul terjaga pemikirannya itu, yang nggak aneh-aneh gitu, yang betul-betul sopan kira-kira gitu dari segi pemikiran dan dari segi perilaku di depan kamera. Kalau Deddy Corbuzier kan orang yang ngerokok pun masuk di situ, ya kan? Orang yang ngomong anjing pun nggak diedit sama Deddy Corbuzier ya. Dan dia bebas ya, memiliki nilai-nilai yang longgar ya kalau Deddy Corbuzier. Sementara Refly Harun memiliki nilai-nilai yang betul-betul lebih normatif ya, karena memang dimaksudkan channelnya itu untuk mendidik masyarakat ya. Bukan hanya keilmuan tentang hukum tata negara, tapi juga bagaimana mendisiplinkan masyarakat untuk tertib di dalam berpakaian, narasumbernya tertib dalam mengucapkan kata-kata, mengedit kata-kata yang tidak pantas, tidak layak untuk masuk channel Refly Harun ya. Saya ngomongnya kayak serius ya. Padahal saya cuma bikin konten. Terus apalagi kelebihan-kelebihan Refly Harun itu ya, dia gerobaknya alhamdulillah pagi-pagi sudah jalan olahraga dan cari dana cari duit pagi-pagi ya. Masya Allah, enak ya, entengan ya. Nggak ada sirupnya, nggak jualan, nggak sirup marjan gitu, berat ya. Itu yang Allah, iya duitnya lagi langka buat bayar ini, duit langka lagi buat bayar utangnya kita kan 7.000 triliun, bayar bunganya aja 400 triliun tuh. Banyak kata Yusuf Kala ya. Jangan, nggak usah nekenin berita, orang kecil kita mah dagang dorong gerobak. Nah, itu ini ya, Po Asnah sedang dorong gerobak, tadinya di tenteng kiri kanan ya, sekarang pakai gerobak jadi lebih mudah bawa kue lebaran, dodol ya, kacang, peyek, dikreditin nanti sehari 1.000 gitu, 20.000 ya berarti 20 hari atau 2.000-an gitu. Ya rakyat kecil harus menolong dirinya sendiri. Nah, kelebihan Refly Harun, dia selalu membela ini ya, membela rakyat kecil yang terzolimi ya, berusaha untuk menegakkan keadilan dalam narasi-narasinya itu yang di channel Refly Harun itu. Itulah kelebihan Refly Harun ya. Di samping dia juga sangat produktif ya. Kelebihan Refly Harun itu dibanding YouTuber pemula, dia sangat produktif itu betul-betul siaran terus-menerus, mengupload gitu. Bisa sampai 6, malah katanya bisa sampai 10 ya. 10 video, dan itu kecepatan itu dimungkinkan, kecepatan produktivitas suburnya mengupload yang dilakukan Refly Harun ya, dengan pendekatan ilmu hukum tata negara itu dimungkinkan produktivitas itu karena siarannya selalu live streaming itu lebih cepat ya, bisa langsung upload begitu selesai kita bicara dan menutup channel kita itu langsung diupload ya. Seperti kemarin saya upload tuh 2 kali kan, habis asar dan habis sholat tarawih, masing-masing hampir 50 menit itu kita melakukan improvisasi terus langsung diupload, dan itu lebih interaktif ya, karena banyak penonton yang langsung bikin chatting, mengomentari saat kita bicara itu, dan kita bisa baca komentar-komentar dari mereka yang kadang-kadang ada komentarnya yang ya tidak perlu kita baca karena
bisa menimbulkan masalah yang nggak perlu. Maklum penonton kan yang saat dia kesel, saat punya utang terus dia ngomentari kan beda dengan orang yang nggak punya utang kan. Dan sama Refli Harun juga begitu, komentar-komentarnya itu kadang-kadang jadi tempat orang berantem di channel Refli Harun yang dia melakukan live streamingnya. Nah, kelebihan yang terakhir dari Refli Harun itu adalah dia selalu live streaming ya, yang tidak bisa dilakukan oleh channel itu seperti Deddy Corbuzier atau channel Helmi Yahya Bicara atau channel Akbar Faisal Fadlizon dan Karni Ilyas Club. Itu dia tidak selalu rekaman dulu baru diedit ya. Kalau Refli Harun itu live streaming, jadi langsung ya, itu tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi, dan disitulah kelebihan Refli Harun dibanding channel-channel politik yang lain yang jarang sekali live streaming, siaran langsung. Tapi kalau Refli Harun siaran langsung dan terus menerus ya, bisa sampai pagi. Itulah dahsyatnya Refli Harun. Ya, sampai situ dulu ya video yang kedua. Udah 15 menit. Ini video tentang Refli Harun yang kedua dari rencana insya Allah 10 video ya. Ya, jadi saya ingin numpang popularitas Refli Harun yang viewernya banyak dan digemari video-videonya oleh pembaca, terbukti banyak viewersnya, dan saya membahas itu supaya gelombang pasang dari Refli Harun itu saya tumpangi sehingga saya ikut ke atas gitu tekniknya ya kan, teknik untuk mengembangkan channel Pesantren Ojolali. Ya maklum ilmu saya kan terbatas, nggak sehebat ahli Refli Harun yang keahliannya itu hukum tata negara. Kalau saya kan keahliannya dua, seperti yang sudah saya sebutkan kemarin. Saya ahli donat, yang kedua saya ahli kubur. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parogidur, tertuah di semesta fasbir sobran jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan bagi bapak, ibu, adik, kakak sekalian yang ingin membangun masjid ya. Kata Rasulullah, man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu fil jannah mithla, maka Allah akan membangunkan bagi dia, bagi orang yang bangun masjid itu, yang ikut membangun masjid itu, sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi kami sedang membangun masjid 6 syuhada ya, mengikut dinisbahkan kepada 6 pengawal Laskar Front Pembela Islam yang syahid dibunuh itu ya, dibunuh dengan 19 peluru itu, kita abadikan dalam sebuah masjid kecil di atas tanah wakaf 120 meter 2 lantai rencana, dan akan membebaskan tanah di sampingnya 300 juta karena 300 meter, 1 meter 1 juta. Silakan yang mau mendonasikan dananya untuk membangun masjid, nilainya kira-kira 1 miliar rupiah, bisa ditransfer ya ke Bank Syariah Indonesia 1012 6567 81 atau ke Bank BCA 700 511 6821 dan WA-nya adalah 0812 1200 6145. Jazakumullah khairan katsiran. Mari berlomba-lomba untuk membangun masjid 6 syuhada pesantren tahfiz Al-Quran Ojolali. Semoga Allah melipat gandakan pahala dari amal jariah bapak, ibu, kakak, adik semua dengan pahala yang melipat ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, berada di tanah wakaf Haji Prama Arta dari Bogor untuk dibangun
Masjid Enam Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolalis seluas 120 meter, dan alhamdulillah dimulai pada tanggal 2 Agustus 2021, berhenti pada hari ke-118. Pertama, sudah ada 12 tiang ditanam setinggi 4 meter, dan cakar ayam itu setinggi dalam 4 meter, 1 meter ya. Itu yang pertama ya. Yang pertama, tiang yang kedua setinggi 4 meter untuk masjid 2 lantai. Kemudian ini ketiga, dan ini keempat. Kelima, kemudian 6, 7, 8, 9, kemudian 10, 11, 12, 4 yang lagi yang belum dicor, terhenti sebelum puasa. Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan sebuah istana atau sebuah rumah di surga. Silakan jika ingin membantu pembangunan Masjid Enam Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolalis senilai 1 miliar untuk 2 lantai, sekaligus pembebasan tanah di sebelahnya 300 meter. Mana, Mak? Pinjam duit apa, Dek? Pinjam duit Pak Narto. 10.000. Kagak bawa duit saya. Kalau enggak punya beras. Pinjam hari 10.000, Wek. Kagak bawa duit. Nggak bawa duit. Dah. Bohong baik. Ini bawa ginian nih, bawa gambar. Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan lillah. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah pasti membangunkan sebuah istana atau sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu